Semangat betul ya Mbak Amel ya. Ibu-ibu kita jangan mau kalah Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam pakai senyum Umi doakan umrah sekeluarga. Yang aminnya senyum pulangnya beli kalung 100 gram. Nanti dipakai ya kalau ngaji ya itu. Ada 3 kan 1, 2, 3 gitu ya. Enggak apa-apa tuh kalau keberatan Umi bantuin pakainya insya Allah ya. Amin. Enggak nih kalau ke Andalusia aman insya Allah. Kan turunnya di parkiran langsung ke sini aman insya Allah ya. Baik ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsu maqadamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Dialah Allah yang memberikan kesehatan kepada kita. Dialah Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Dia Allah yang menjadikan putra putri cucu kita semuanya mudah-mudahan dijaga keselamatannya dimanapun berada. Dan alhamdulillah pada hari yang penuh berkah ini kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi yang sangat kita cintai. Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa ke raudhahnya, kita bersolawat, kita kemudian munajat, doa-doa kita dan kita insya Allah semuanya dipertemukan di telaga Kausarnya. Kemudian Nabi tersenyum menyambut yang pertama Bunda Mirna bersama Ustadz. Masya Allah, semoga sehat selalu, semoga Allah sayangi selalu dimanapun berada. Bunda dan Ustadz selalu diberi kesehatan insya Allah dan kebarokahan. Dan yang tidak pernah kenal lelah, pengurus MMA. Hari ini semangat dengan kerudung pinknya, Masya Allah ya. Ibu-ibu gak apa-apa pakai pink juga boleh. Ya kan? Alhamdulillah semoga sehat semua. Oh baru, Masya Allah. Tapi udah disetrika kan? Udah. Ada yang bilang baru takutnya belum disetrika ya. Alhamdulillah ya. Sudah disetrika, Alhamdulillah. Semoga sehat selalu, kita apresiasi ya ibu-ibu, kita doakan. Karena dengan izin Allah mereka semuanya pengurus MMA tidak pernah kenal lelah ya. Mengingatkan kita, mengingatkan Umi juga tuh Teh Mia. Ya, Umi jangan lupa Senin datang siap gitu ya. Masya Allah. Dan tentunya semua jamaah yang hadir Umi selalu doakan insya Allah. Allah selalu meridhoi kita, memberikan rahmat kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita. Dan insya Allah Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang penuh barokah insya Allah. Alhamdulillah. Ummahat fillah, akhwat yang sangat Umi cintai karena Allah. Hari ini tepatnya tadi sudah diingatkan oleh MC ya Mbak Amel, bahwasannya hari ini sudah masuk tanggal 8 Rajab. Udah masuk tanggal 8 nih. Jadi hitungannya sekitar 52 hari lagi bertemu dengan Ramadan. Ini bulan yang kita cintai semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Yang sakit kolesterol normal, yang darah tinggi normal, yang gula diabetes normal, insya Allah asam uratnya normal, insya Allah, dan saldo rekeningnya di atas normal. Yang terakhir aminnya kenceng deh ya, insya Allah deh Umi doakan pokoknya ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Jangan ada yang bisik-bisik tuh, ih udah pensiun gitu katanya. Ih jangan, gak boleh bilang gitu, Allah kan maha kaya ya. Allah maha kaya, positive thinking insya Allah. Yang bisnis laris, insya Allah yang punya usaha maju, yang bekerja insya Allah dimudahkan. Yang biasa punya proyek, punya tender insya Allah Allah mudahkan, Allah golkan. Yang menjadi istri solehah, mudah-mudahan suaminya rajin transfer. Ada yang bilang gak mungkin Umi, gak mungkin. Siapa tahu dia lupa. Mudah-mudahan ya, dia transfer ya sayang ya. Atau beliau nggak lupa, beliau dapat nasihat dari Ustadz. Suami yang baik adalah suami yang memberikan uang belanja yang banyak pada istrinya.
langsung dia kasih semuanya insya Allah ya. Ibu-ibu sayang ya, insya Allah. Ummahat fillah wa akhwat fillah MMA yang Umi cintai, Umi akan bahas keutamaan bulan Rajab. Mungkin ustadz-ustadz yang lain juga sudah menceritakan, tapi kita nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Karena kita butuh nih, ibu-ibu sayang, akhwat MMA. Pikiran kita, semua yang ada di sini, hati kita, keinginan kita, prasangka baik kita akan mudah terwujud ketika berulang-ulang kita masukkan. Jadi kita nggak bisa satu kali. Ya, pernah lihat ada orang yang mohon maaf, kalimat yang keluarnya kebun binatang? Iya ada itu. Macet sedikit kebun binatang. Ada yang lewat sedikit kebun binatang. Kadang-kadang kebun binatangnya bukan Ragunan, Taman Safari. Taman Safari juga yang pagernya 2, bukan 1 gitu kan ya. Berarti binatang buas, ya kan. Nah, kenapa mereka begitu? Yang masuk di sini adalah yang tidak baik. Dalam ilmu psikologi, garbage in, garbage out. Apa yang masuk ke sini itu akan keluar di sini. Nah, kalau kita sering mengaji, kita dapat masukan dari guru-guru kita yang di sininya positif, yang keluar juga positif. Jadi kenapa sih orang ada yang sikapnya males-malesan, ada yang sikapnya enggak baik, ada yang pokoknya mau enak aja. Kadang-kadang ada yang suka hobinya temennya dijadikan pay letter. Ya udah nggak apa-apa, nggak ngerti nggak apa-apa. Pokoknya jangan aja deh, ya kan? Ya, jadi Umi belajar itu Bunda Mirna, tentang pengelolaan keuangan keluarga. Ada 3 yang tidak boleh dilakukan. Jangan jadikan orang tua rekening darurat. Kalau darurat WA deh sama mama, ya kan? Rekening darurat. Jangan jadikan anak dana pensiun. Nah, bukan di sini. Kan anak udah pada kerja semua, udah gede. Mbok ya 100 ribu kayak 1 juta pada transfer. Lah ibu yang pensiun kenapa anak yang suruh nyumbang? Betul nggak? Ketika kita berharap kepada manusia kita bakal kecewa. Betul nggak? Walaupun itu anak kita. Kita bermohon kepada Allah. Dan yang ketiga, kenapa kita suka nggak punya teman? Selalu kalau di grup WA kita dikeluarin karena menjadikan temannya pay letter. Betul atau betul ibu-ibu saya? Jangan, berteman aja. Betul nggak sayang? Maaf ya, kalau Umi punya prinsip teman adalah teman, tapi maaf, tidak harus saldo rekeningnya sama. Betul atau enggak? Enggak harus dompetnya sama. Apalagi isi dompetnya. Iya kan, tapi kita berteman aja, betul nggak sayang? Kalau sudah sampai teman jadi pay letter, tunggu waktunya. Tiba-tiba grup WA sepi. Kenapa grup WA kita sepi Bunda? Gak ada, rame, Umi rame semua. Kok Umi sepi? Umi tuh ditinggalin sama yang lain. Yang lain bikin grup baru. Umi gak diajak ternyata. Kenapa? Gara-garanya temennya dijadiin pay letter. Makanya jangan. Enggak ada, Umi mah alhamdulillah. Malah Umi diem-diem ninggalin mereka. Iya kan? Iya kan? Habis gimana ya ngomong-ngomong baik, gaya-gaya gitu, healing. Taunya japri. Pinjam duit ada enggak? 5 juta aja. Katanya healing. Akhirnya Umi bikin status aja. Kalau ada yang nanyain Umi lagi di kebon. Ngapain? Lagi curhat sama pohon cabe tentang pedesnya hidup. Habis ada yang suka minta pay letter itu tadi, ya kan? Betul apa betul ya? Enggak, enak aja curhat sama Allah aja ya. Masa di kebon ya Bun ya. Jangan ya. Nah, jadi ini salah satu kehidupan interpersonal, ya kan? Kita kan mau nggak mau manusia kan bersosialisasi ya. Baik-baik aja, alhamdulillah ya. Baik-baik aja insya Allah ya teman-teman sayang yang dirahmati Allah. Oke, jadi yang pertama bulan Rajab mulia karena Allah sebutkan dalam Quran. Jadi ada dalam Al-Quran bahwasannya kemuliaan di bulan Rajab itu adalah memang Allah yang sebutkan dalam Quran. Kita tulis, hari ini Umi gak bikin PPT nih Teh Mia. Ya gak apa-apa sayang. Gak apa-apa udah, nuhun sayang, cantik. Mohon izin ya. Nah ini keutamaan bulan Rajab. Mohon maaf yang di belakang, semoga terlihat.
Kalau tidak terlihat mohon maaf, nanti bisa tanya-tanya. Yang pertama adalah Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat 9 ayat 36. Ada di Quran. Jadi bukan katanya, tidak. Sudah tertulis Allah sebutkan ya dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu-satunya surat yang tidak dibaca dengan basmalah. Jadi cukup ta'awudz saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 9, surat At-Taubah. Ya. Ayatnya ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhur 'indallah isna asyarah." Sungguhnya bulan-bulan di sisi Allah dalam 1 tahun isna asyarah. Isna 2, asyarah 10. Kalau bahasa Arab begitu. 2 dan 10 jadi 12. Ya. Ada 12 kata Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kata Allah ya, fi kitabillah di dalam ketentuan Allah ya. Kemudian yauma khalaqas samawati wal ard ya, Allah menciptakan samawati wal ard ya, minha dalam penciptaan Allah itu tadi yang 12 bulan 1 tahun ada apa ibu-ibu sekalian? Kata Allah arba'atun hurum. Arba'ah hurum. Ada 4 bulan haram. Bulan haram maksudnya adalah bulan suci, Bun. Enggak boleh membunuh. Ya Allah, orang kok tega banget ya. Gue baca di sosmed tuh karena pengen punya duit, dia temuin TKW, katanya duitnya bisa digandakan. Udah gitu diajak naik kapal di Bali, diceburin orangnya. Astagfirullahaladzim, gak ada merasa berdosa ya. Cari duit yang halal, insya Allah barokah, insya Allah. Barokah, emang kadang-kadang ada godaan-godaan untuk yang gak halal seperti itu. Ya, semua yang tahu diracunin, pakai itu, racun. Ya, makannya, Masya Allah, sampai muntah-muntah dan meninggal. Na'udzubillah min dzalik ya. Na'udzubillah min dzalik. Terus juga mohon maaf, kenalan di sosmed juga hati-hati. Ya, kenalan hati-hati. Na'udzubillah, itu juga Umi baca juga itu ya. Ya kan kadang-kadang suka lewat gitu berita di sosmed, jadi kebuka aja gitu kan. Akhirnya dibuka sebentar, ternyata na'udzubillah min dzalik. Kenalan laki-laki kelihatannya baik, nggak taunya na'udzubillah min dzalik diambil apartemennya, dibunuh orangnya. Nah, hati-hati. Makanya kalau Umi benar juga ya, ada yang nasehatin, jangan pamer tentang kekayaan di sosmed. Ya kan? Jangan curhat kesedihan di sosmed ya. Ini penting juga ya. Jangan curhat yang seperti itu ya. Karena apa? Ini enggak baik juga ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kita curhat kepada orang yang tepat, yang bisa memberikan solusi ya, ibu-ibu sayang. Nah, karena bulan Rajab itu adalah tadi arbaatun hurum, yaitu 4 daripada bulan-bulan suci, Rasulullah SAW menjelaskan apa saja yang dimaksud bulan suci 4 itu. Yang pertama Rajab. Ya, ibu-ibu sekalian. Ini Rajab sendiri, kemudian yang berikutnya adalah Zulqa'dah. Zulhijjah dulu ya? Zulqa'dah apa Zulhijjah dulu? Zulqa'dah dulu, benar ya, Zulqa'dah. Kemudian baru Zulhijjah. Baru kemudian Muharram. Ini 3 bulan yang berikutnya. Jadi ada 4 bulan. Jadi gini bunda-bunda sayang yang dirahmati Allah. Ada bulan Rajab 1, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Jadi semuanya ada 4. Ada 4. Tetapi karena bulan Rajab itu terpisah sendiri, tidak berturut-turut seperti Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, kadang orang suka menganggapnya adalah sesuatu gitu ya. Sama aja padahal. Termasuk bulan suci di dalamnya. Ya. Apa yang kemudian Allah katakan masih di surat 9 ayat 36. Allah berfirman dalam ayat ini surat 9 ayat 36. Yang tidak diizinkan oleh Allah adalah di bulan ini tidak boleh berperang. Tidak boleh membunuh. Kecuali mereka duluan. Mereka duluan. Mereka menantang kita. Maka jangan membunuh, jangan berbuat maksiat. Ya Allah, ibu-ibu baca enggak? Umi baca nih sosmed juga nih. Ya di berita-berita yang akurat. Di Ponorogo anak-anak SMP dan SMA minta untuk dinikahkan segera. Dan maaf di Bogor juga sudah termasuk. Ya ini bukan kata Umi loh. Umi bicara data ya. Ya mudah-mudahan ini bukan termasuk kita.
Artinya apa? Umi ungkapkan datanya. Bukan dari Umi. Radar Bogor yang menyampaikan Radar Bogor. Ada yang langganan nggak Radar Bogor? Umi coba cek ya sebentar. Ini ternyata Umi pikir tadi yang jauh aja. Kenapa sih ibu-ibu sekalian? Karena anak-anak kita ya, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, punten pisan. 346 remaja Bogor nikah dini. 346. Ini Radar Bogor, tunggu tanggalnya. Radar Bogor. Ini Umi nggak bohong nih. Umi share aja ke teman-teman MMA sama Bunda Mirna deh. Biar dibaca juga. Jadi ini Radar Bogor itu termasuk ini kan? Termasuk koran ya, media yang cukup terpercaya juga ya. Nah, jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Nanti kita akan bahas sedikit ya. Enggak apa-apa, ini kan data. Bukan menakut-takuti ya sayang ya. Umi udah boleh nanti di-share di grup MMA ya. 346 remaja Bogor nikah dini. Nah, kita lihat ya. Didominasi kasus hamil di luar nikah. Tuh, ya. Nah, ini dia. Nih teman-teman, bukan kata Umi loh sekali lagi ya. Ini lihat gambarnya juga anak SMA pakai baju pengantin tuh. Ya kan, putih abu-abu. Betul nggak? Bunda Mirna udah Umi kirim ya? Iya sayang. Ya ini jadi bukan kata Umi kayak nggak ada kerjaan aja, ngapain juga, nggak ada gosip-gosip. Tapi data. Nah data ini supaya kita maaf, jangan seperti katak dalam tempurung. Kita kan kalau ngaji, wah baik-baik semua, betul nggak? Ya. Tapi, nah kalau Umi belajar dari anak-anak Umi ya, juga belajar dari teman-teman Umi. Gini, maaf, kalau anak kita agak genit, cepet-cepet nikahin. Beneran. Kan anak lain-lain ya, ada yang kalem, bisa nahan diri, dia puasa, dia banyak baca buku, dia beraktivitas, dia udah pengen nikah, tapi dia masih beraktivitas. Tapi kalau genit gitu dikit-dikit, apa kabar, apalagi pakai kaos, wanted boys gitu kan ya. Nah itu sampai kayak gitu ya. Nggak apa-apa, ibu usahain aja, ibu kenalan aja, tanya-tanya ada laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, mau nggak nikah dengan anak saya? Kurang-kurang dikit nanti saya bantu untuk mendidiknya dengan baik. Insya Allah, beneran. Anak laki-laki juga gitu. Kalau udah WA-an terus, saya panggil baik-baik, sini sayang. Udah ada seorang yang ada di hatimu, Insya Allah bulan Syawal nikah. Umi duitnya baru dikit, gimana caranya kamu lembur atau dagang segera, saya bilang. Ya kan, udah kerja, nambah uangnya adalah dagang, saya bilang gitu. Pokoknya kamu bertanggung jawab, belajar yang benar, baca buku, belajar bertanggung jawab. Sekarang Umi kasih tanggung jawab kamu, kosek kamar mandi, yang ini, yang tengah. Itu tugas kamu pokoknya. Itu salah satunya, iya tanggung jawab dong, ya kan. Jangan terlalu banyak fasilitas kalau sama anak-anak. Nanti dia nikah kan juga harus kosek kamar mandi. Kalau istrinya langsung hamil muda, nggak bisa kamar mandi yang nggak dikosek. Siapa yang mau kosek? Mau piara pembantu duitnya belum cukup, iya kan? Iya, cuci mobil saya bilang, kamu pokoknya seminggu sekali cuci mobil paling tidak, iya kan? Jadi kasih tanggung jawab kalau anak laki-laki. Ajarkan ia untuk mencari nafkah. Bagaimana caranya? Cari uang itu tidak mudah memang, iya kan? Itu dari pelajaran Umi. Tapi ada anak yang baik-baik aja, anak laki juga gitu. Dia sibuk kerja, dia sibuk kuliah S2. Dia bukan nggak mau nikah, ntar dulu Umi, aku punya target. Selesai S2 aku nikah. Sekarang aku target kuliah selesai S2 dan aku nabung. Nih emasnya baru 32 gram katanya. Jadi kurang, emang kamu targetnya berapa? Paling nggak 45 lah kata dia. Ya, 15 buat mas kawin, 20 buat resepsi itu katanya. Oh ya udah lumayan deh, daripada nggak sama sekali kan, ntar Uminya nambahin nggak terlalu banyak jadinya. Iya kan, betul nggak ya? Ini Uminya perhitungan juga gara-gara udah belajar itu finansial sakinah ya kan. Nah jadi seperti itu. Jadi lihat, tapi kalau enggak nikahkan. Yang penting dia tanggung jawab. Dikasih tahu, kamu kalau udah nikah kamu harus seperti ini. Sekarang belum nikah kamu belajar. Itu yang Umi lihat. Dan yang pasti kalau buat anak laki-laki nih, ibu-ibu kita ngomong apa adanya. Anak laki-laki itu dia tidak boleh diem. Anak laki-laki itu hormon terbanyaknya adalah testosteron. Ibu tahu testos? Testos itu nggak bisa diem. Dia tuh bisa ketemu sama sel telur karena dia gesit. Terus kalau laki-laki diem aja nggak ngapa-ngapain bahaya. Pikirannya nggak baik, kemudian nanti kata-katanya tidak baik, sikapnya nggak baik. Suruh kerja, apa aja kerjain. Ya kalau nggak ada kerjaan ibu bikin lah pekerjaan apa kayak gitu. Iya kan?
Umi kadang-kadang gitu, pagar nih kayaknya plastiknya udah rusak. Copot aja, copot semua, ganti yang baru. Nih uangnya. Pokoknya Umi pulang dari Andalusia selesai ya. Gitu. Pokoknya ada aja kerjaan. Iya kan? Harus seperti itu, beneran. Gak boleh diem. Ya kan? Atau nanti titip sama teman, dia suruh kerja apa kayak. Pokoknya yang penting tidak boleh diem. Itu anak laki-laki. Kalau anak perempuan justru harus diem. Bikin dia bahagia. Iya kan? Anak perempuan. Apa bahagianya? Kalau anak kita ditatap, ya, kemudian dipegang, kemudian diusap, ya, kemudian diberi apresiasi. Anak Umi tuh kamu cantik deh, apalagi kalau kamu cuci piringnya rutin. Tuh gitu ya, itu anak perempuan ya. Iya harus kan bantuin ya. Kamarnya bersih, ganti spray insya Allah 4 hari sekali paling tidak ya. 3 hari sekali boleh insya Allah ya, dicuci dengan baik. Itu anak perempuan, jadi anak perempuan juga disiapkan. Nah ini seperti ini, kemudian juga ditambahkan ilmu, dicarikan komunitas yang baik. Carikan komunitas yang baik. Zaman dulu tuh anak-anak kita semua gak ada yang diem ya. Main galasin, petak umpet, betul gak sayang? Main karet, betul gak kita ya? Terus kalau Umi ya dulu di Betawi, ketok lele, tau gak? Itu kayu diketok gitu ya, makin tinggi, itu makin bagus gitu ya. Sekarang semua dengan gadget semuanya. Betul gak teman-teman sayang yang dirahmati Allah? Nah jadi ini ibu harus berpikir, cari komunitas yang baik, cari mereka untuk bisa beraktivitas yang baik. Ya, Umi pernah tuh ikut aja, padahal gak diundang sama Pak Adi Aksa Daud. Beliau punya komunitas anak muda ini, apa namanya, suka naik climbing, naik gunung. Tapi ngaji, di gunung ngaji, di mana-mana ngaji. Umi bilang, boleh gak ikut? Wah seleksinya berat mbak kalau ada yang mau ikut. Soalnya semuanya ngaji, sholatnya tidak tinggal. Beliau juga ajakin ke Gunung Rinjani, gunung-gunung di sekitar Jawa Barat sini udah sering pokoknya beliau lakukan. Ya ngaji, baca Quran, sholat berjamaah, tapi naik gunung. Cakep-cakep tuh anak-anak seperti itu. Jadi ngaji sholatnya tidak tinggal tapi juga beraktivitas. Itu Masya Allah ya, beliau mungkin karena mantan Menpora ya, jadi punya aktivitas seperti itu. Ya Umi ikut, ngapain Mbak Nani? Ikut aja sebentar, sampai nggak jauh, abis itu kalau jauh aneh tinggal gitu kan ya. Pengen tahu apa yang mereka lakukan, ya udah Mbak Nani kultum, ya udah 15 menit ya. Enggak lah kata dia, lah kan kultum 15 menit. Bukan, kuliah terserah antum gitu katanya. Jadi akhirnya lebih dari 15 menit ya kan. Nah jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini data. Ibu jangan nggak pernah tahu, liatin pokoknya beda kalau anak udah terus-terusan lihat WA. Kemudian wajib abis lihat WA langsung dandan pergi, pasti dia janjian dia. Betul nggak? Ya iya ngapain coba, betul nggak Bu? Jadi mohon maaf, hati-hati, perhatikan ibu-ibu sekalian. Kasih tahu sama anak kita, boleh nggak pacaran? Ya nggak boleh lah. Allah bilang la taqrabu zina, surat Al-Isra ayat 32. Kenapa la taqrabu zina? Karena kalau mendekati zina di ayat 31 dan ayat 33-nya di atas dan di bawah dari surat Al-Isra ayat 32, pembunuhan. 32-nya bilang la taqrabu zina. Di ayat 31 dan 33-nya pembunuhan. Artinya apa? Kalau mendekati zina, khawatir nanti akan terjadi pembunuhan. Surat 17 ayat 32, tidak boleh zina, ya ibu-ibu sekalian. Ya, enggak boleh zina. Di ayat 31 dan 33-nya kita perhatikan. 31 dan 33-nya tentang pembunuhan. Coba lihat deh. Rata-rata ujung-ujungnya dari zina adalah pembunuhan. Ya, seperti itu. Nauzubillah min zalik ya. Pokoknya kalau baca-baca kayak gitu, Umi jujur loh, Umi gak suka baca-baca yang negatif gitu. Makanya alhamdulillah udah lebih dari 10 tahun tidak nonton TV, tidak berita. Karena kalau berita pagi, perkosaan, pembunuhan gitu kan. Berantem, gak ada pagi-pagi dengerin gituan ya kan. Matiin, gak ada yang seperti itu. Inginnya yang bahagia-bahagia pagi hari. Alhamdulillah insya Allah Allah berikan kemudahan, kelancaran, kebarokahan. Hari ini ketemu dengan ibu-ibu MMA. Nah, insya Allah kita selalu dijaga oleh Allah. Umi doakan semua anak-anak kita dilindungi Allah. Diberi jodoh yang mulia insya Allah. Anak laki-laki kita dijaga oleh Allah, dapat istri yang solehah. Anak perempuan kita dilindungi dan dimudahkan oleh Allah, dapat jodoh laki-laki yang akhlaknya mulia. Insya Allah. Ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Nah jadi hal yang seperti ini harus kita selalu afirmasikan dalam diri kita. Kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah untuk diberikan. Bu maaf ya, kalau kita punya anak atau menantu yang baik, rezeki insya Allah akan ikut. Pelan-pelan. Betul gak? Gak semua kan orang ujuk-ujuk nikah kaya raya.
Ada, tapi nggak semua seperti itu. Betul nggak sayang? Tapi kalau dia kaya raya tapi kemudian akhlaknya tidak baik, hati-hati anak perempuan kita mau berikan kepada anak laki-laki yang tentunya akhlaknya mulia. Memuliakan ibunya. Kalau kata para bapak-bapak tuh yang semuanya menjadi selebgram bilang, jangan serahkan anak perempuan kita kepada anak laki-laki yang tidak sayang pada ibunya. Jadi satu kata aja, lihat aja bagaimana sikap dia kepada ibunya. Kalau dia kepada ibunya baik, dia kepada keluarga kakak atau adik perempuannya sayang, berarti dia orang baik, insya Allah. Ya, tapi kalau tidak, hati-hati, ibu-ibu sekalian, karena itu salah satunya. Jadi itu sikap itu akan terus akan berlangsung ya, masya Allah ya. Bunda Mira juga kenal, ada sahabat saya juga namanya Ayah Irwan Rinaldi ya. Saya kenal beliau dari bujangan juga, Bunda Mira itu teman Bunda Mira SMA ya, masya Allah. Ada di sosmed ya. Ayah Irwan tuh luar biasa. Ketika beliau kuliah, saya bikin TK sama Ustazah Yoyo, anak laki-lakinya banyak. Kita kayaknya perlu guru laki deh. Kalau gurunya perempuan, anak-anak kita makin gak bisa diem, saya bilang. Ya udah kita cari yuk siapa yang mau jadi guru TK. Itu Pak Irwan Rinaldi mau jadi guru TK. Masya Allah ya, saya kagum sama beliau. Saya alhamdulillah kenal baik juga, sempat bertetangga dan sering kerja bareng juga dulu. Istrinya adalah psikolog. Almarhumah Allahumma yarhamha Ibu Eri Sukresno. Masya Allah, beliau menikah, beliau sederhana hidupnya Masya Allah. Beliau baik-baik saja. Saya sampai ya Allah Pak Irwan baik banget, Bu Eri juga baik. Mereka menikah dan Masya Allah subhanallah mudah-mudahan Allah jadikan pahala ya. Kalau sudah gak ada boleh diceritakan ya. Bu Eri Sukresno di akhir hidupnya sakit diabetes. Sampai beliau masuk rumah sakit sampai koma. Kemudian alhamdulillah disembuhkan oleh Allah. Nggak ada yang beliau ingat kecuali Al-Quran yang beliau ingat. Hafalan Qurannya. Yang lain lupa. Maka Pak Irwan, Ayah Irwan WA saya. Mbak Dani kapan mau ke rumah? Oh ya saya mau ke rumah hari ini. Udah boleh ditengok ya? Udah. Saya jenguk. Beliau nggak ingat apa-apa. Tapi begitu ketika saya WA Pak Irwan bahwa saya mau ke rumahnya. Beliau setiap hari menceritakan tentang saya kepada istrinya. Beliau ceritakan akhirnya begitu saya datang ingat beliau. Aku ingat aku Mbak Eri, ya ingat lah aku gak bisa ngelupain Mbak Nani katanya Masya Allah ya. Masya Allah sampai Pak Irwan tidak mau sewa atau tidak mau mencari suster bukan karena tidak punya uang. Beliau ingin berbakti kepada istrinya. Dimandikan sendiri, dipakaikan pakaian. Kalau beliau mau pergi udah disiapkan makanan ya. Masya Allah buah semuanya ya. Masya Allah gitu ya. Terus akhirnya saya bilang Mbak Eri kenapa sih? Nggak mau pakai pembantu atau itulah perawat. Enggak, kata Pak Irwan, takut pernah ada, terus dia cerita-cerita ke tetangga. Nah, dia nggak mau aib istrinya diceritakan kepada orang lain. Subhanallah, saking sayangnya ya ibu-ibu saya. Qadarallah, Allah takdirkan Ibu Eri Sukresno wafat. Semoga husnul khotimah. Ya. Masya Allah beliau banyak karyanya, beliau juga banyak hal-hal yang beliau lakukan. Ayah Irwan luar biasa, tetap sayang dan cinta. Masya Allah sampai beliau wafat. Masya Allah ya luar biasa. Saya juga kagum sekali seorang laki-laki begitu sayang. Ternyata setelah saya banyak dengar cerita Ayah Irwan beliau tuh paling sayang sama ibunya. Jadi dari sebelum menikah pun beliau memang sayang sekali dengan ibunya. Terbawalah cintanya kepada istrinya ya. Masya Allah ya ibu kalau mau boleh follow Ayah Irwan Rinaldi ya. Silahkan bagus beliau menyampaikan tentang ya beliau termasuk pelopor bagaimana ayah kembali untuk mencintai keluarganya ya. Bagus sekali ya. Masya Allah itu yang orang yang saya kenal. Jadi saya selalu mengafirmasi yang positif gitu ya. Saya juga bilang sama anak-anak ingat gak dulu Pak Irwan guru kamu saya bilang. Kamu harus ikutin Pak Irwan saya bilang. Baik dengan keluarga, sayang dengan keluarga. Ya, seperti itu yang selalu saya ingat-ingat ya. Itu guru juga penting ya ibu-ibu sekalian ya. Nah kembali lagi. Banyak contoh-contoh yang lain itu yang saya kenal aja ya. Saya doakan suami ibu-ibu semuanya sayang baik insya Allah. Berakhlak mulia insya Allah ya. Ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Kembali lagi, nah jadi tadi jangan kasih pokoknya untuk pacaran. Nikahin, tantangin ibu, panggil. Kalau anak laki saya panggil. Sama Abi saya panggil. Bi kita panggil yuk, ini gini-gini poinnya Bi. Ya siap kata Abi. Kamu Umi lihat sama Abi rutin keluar rumah pulang kerja. Kemana? Nah, nggak ngaku biasanya, ya kan? Nggak mau ngaku lah, masa ngaku, ya kan? Terus siapa perempuan yang udah deket sama kamu? Umi kasih waktu sama Abi juga bilang berapa bulan Bi? Kata Abi 2 bulan. Mau terus atau berhenti atau nikah?
ya kan? Nggak boleh mainin anak perempuan. Nggak boleh cuman sekedar. Pertama uang kamu habis untuk nongkrong-nongkrong berdua. Dosa yang jelas. Umi nggak ditraktir kopi, orang ditraktir. Umi lagi ujung-ujungnya ya. Umi lagi ujung-ujungnya ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Akhirnya dikasih masukan. Terserah, baik-baik kita bicara. Sedikit agak ngancem gitu kan ya. Iya karena kan dia udah besar ya, udah dewasa, dia menentukan sikap. Seperti itu. Jadi gak boleh maksiat. Ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Insya Allah kok. Ya, oh tapi rumah tangga nanti kalau ta'aruf gini. Tergantung orangnya. Ibu doakan. Lihat juga anaknya. Kemudian isi dengan pengajian. Isi dengan nasihat. Yang Umi lihat beneran. Orang kalau mau nikah itu orang tua dan calon mertuanya sibuk cari seragam. Ke Majestic, ke Cipadu, Tanah Abang. Udah 5 kali bolak-balik belum ketemu seragamnya. Cari gedung, muter. Gedung biasanya setahun sudah penuh kalau Sabtu Ahadnya, betul. Kemudian icip-icip catering, itu yang disibukin. Terus kemudian warna, ya kan, nuansanya apa nih? Undangannya, bajunya, itu yang dipikirkan. Yang gak dipikirkan adalah bekal untuk calon pengantin. Apa itu bekalnya Bu? Nasihat. Bagaimana kelak nanti dia jadi ibu, bagaimana kelak nanti dia jadi ayah, betul gak sayang? Nasihat, ibu-ibu sekalian, enggak harus dengan pesta, enggak. Ibu bawa aja putra putri ibu, kalau ibu anaknya perempuan atau laki-laki, ajak ke ustadz atau ustazah atau semuanya, dua-duanya. Kalau Umi dua-duanya, paling sedikit 3. Punya anak laki-laki, Umi WA ustadz. Ustadz mohon izin boleh telepon, udah telepon, ustadz saya minta waktu 10 menit saja untuk nasihat buat anak saya. Kapan ustadz bisanya anak saya akan datang? Anak saya yang datang. Minta dinasehatin. Ustazah juga gitu 10 menit nasihat untuk anak laki-laki saya. Anak perempuan juga gitu 3 minimal. Beda, ibunya nasehatin sudah. Tapi kalau orang lain beda atau sama? Beda. Ya, kadang-kadang gak harus ustadz. Tidak harus ustadz. Ada orang yang biasa saja, pengusaha, tapi dia adalah suami yang baik dan ayah yang baik. Ketemu atau tidak yang begitu? Ada kan? Ada yang seperti itu. Gak harus ustadz. Dia pengusaha, dia semangat mencari nafkah, tapi dia baik kepada keluarganya, dia bertanggung jawab kepada istri dan anaknya, boleh kita mintakan nasihatnya dari beliau. Ya Bun ya, boleh seperti itu, ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Nah, jadi ini penting, salah satu yang harus kita jaga anak-anak kita. Dan jangan lupa ibu-ibu doanya sampai menangis kepada Allah. Berikan anak kami jodoh yang mulia ya Allah. Karena cucu-cucunya akan menjadi cucu kita. Betul gak? Anak mereka akan menjadi cucu kita yang insya Allah akan mendoakan kita ya. Ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Nah kembali lagi sekarang bulan Rajab. Yang pertama adalah Allah sebutkan ini bulan suci. Jadi karena bulan Rajab adalah bulan suci. Nah ini dia. Umi fokusnya ke sini di bulan Rajab. Tadi ada 4 sudah disebutkan. Karena dia bulan suci, dia tidak boleh bermaksiat. Dia tidak boleh membunuh. Dia tidak boleh berperang. Kecuali kalau memang ditantang ya, baru kemudian lakukan ibu-ibu sekalian. Dan ternyata kenapa bulan Rajab itu mulia? Di bulan Rajab Allah panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ibu-ibu sekalian, ini seringkali suka terlewat ya karena udah mau deket Ramadan ya. Kadang-kadang dianggap sepele. Lihat nih ibu-ibu sekalian. Kenapa sih ada Isra dan Mi'raj? Ibu-ibu yang saya hormati dan cintai. Ya, kenapa coba awalnya? Karena Nabi dalam keadaan sedih. Tahun ini disebut dengan tahun Amul Hazan. Beliau sangat sedih, istri beliau Khadijah wafat. Paman beliau yang sangat beliau cintai Abu Thalib wafat. Ini paman yang sangat melindungi beliau walaupun tidak masuk Islam. Tapi beliau sangat melindungi Rasulullah SAW. Umi jadi belajar nih Bunda Mirna. Kemarin ke Padang 4 hari belajar tentang adat istiadat Sumatera Barat ya, orang Minang. Setelah Umi pelajari, tadinya kan Umi cuma jujur sekilas aja taunya. Orang Pariaman kalau nikah dibeli laki-lakinya. Umi tuh cuma tahu sekilas. Setelah Umi datang ke Padang bermalam 1 malam, Umi datang kepada Umi minta Umi ketemu dengan orang yang ahli, tokoh di sana. Beliau bercerita tentang apa itu adat Minang. Umi lihat ada bagusnya, enggak jelek.
Jadi laki-laki Pariaman itu dibeli, bukan sekedar dibeli. Perempuannya memberi hadiah kepada laki-laki, tapi kelak nanti laki-laki Pariaman itu memberikan kecukupan maharnya untuk istrinya lebih dari yang diberikan oleh si perempuan. Karena laki-laki harus menyiapkan rumah dan seluruh isinya. Gitu. Jadi ada bagus ya. Kenapa? Laki-laki di dalam adat Minang, dia tidak termasuk laki-laki yang boleh tinggal di rumah gadang. Yang boleh adalah anak perempuan atau keponakan perempuan. Anak laki-laki Minang 10 tahun harus tidur di surau. Keren tuh, keren. Coba anak kita 10 tahun tidur di masjid. Pasti dipanggil ibu-ibu sama pengurus masjid. Ibunya mana nih, ibunya mana nih, anak pada tidur di masjid. Betul enggak? Ibu-ibu, betul atau tidak? 10 tahun wajib tinggal di masjid, di surau. Kenapa? Karena supaya sholat subuhnya tidak terlambat. Nanti paman-pamannya itu, mama-mamanya yang membangunkan mereka. Dan kemudian sebelum sholat subuh, mereka menyiapkan air untuk berwudu. Menimba air. Berarti kan bagus ya Bu ya. Saya lihat di situ bagus. Kita lihat bagusnya, jangan lihat. Ada orang Minang gini-gini, itu mah tergantung orangnya, keles. Betul nggak? Bukan cuma orang Minang, orang kita juga kalau misalnya ya yang nggak baik banyak ya, yang baik juga banyak. Betul atau tidak? Bagus sekali. Dan kemudian kenapa jadi ada pusako tinggi, ada ya warisan pusako tinggi, ada warisan pusako rendah. Warisan pusako tinggi itu untuk anak perempuan. Kenapa? Ternyata supaya anak perempuan itu hidupnya lebih bahagia. Ternyata bener loh, gini loh ibu-ibu, nih lihat ya. Anak istri, maaf nih, kalau suami meninggal, istri cuma dapat warisan sekitar 1/6. Dikit. Tapi kalau istri meninggal, suami dapat warisannya 1/2. Hello besti. Allah Maha Kaya, Umi ngomonginnya begitu. Enggak, sekedar tahu aja. Allah Maha Kaya, tapi kita siap-siap kan perlu. Jadi makanya orang Minang itu mempersiapkan supaya perempuan hidupnya tidak sengsara, dia disiapkan harta. Karena kalau ya Umi tadinya Umi sebenarnya tahu, tapi secara kehidupan tuh Umi nggak terlalu paham, artinya nggak terlalu paham, belum punya pengalaman. Ternyata banyak ibu-ibu yang sepuh tanya sama Umi, Bu Nani, kalau suami meninggal warisan harus segera dibagikan. Iya, ada hadisnya, betul nggak? Tapi begini Bu Nani, rumah saya kan harganya 1,5 M. Anak saya laki-laki 3. 1,5 M kata anak laki-laki suruh dijual. Begitu dijual, saya cuma dapat 200 juta. 200 juta saya beli rumah di mana? Udah ke Bogor, udah ke Cilengsi, di ujung banget, nggak ada yang 200 juta. Akhirnya belilah tuh ibu, sekitar itulah ibu-ibu sayang. Akhirnya dia cerita, Bu Nani, saya tinggal di sini. Tetangganya ibu-ibu muda, mereka pada kerja semua suami istri, nggak ada pengajian, terus saya sendiri, akhirnya dia menderita, sedih karena ditinggal teman-teman lama. Bayangkan Bu Nani, saya sudah lama tinggal di komplek ini, suami saya tadinya memang beliau bekerja, tapi ada susah-susahnya saya bantu, terus sekarang suami saya meninggal, saya harus tinggal di ujung gitu, sendirian. Sementara anak-anak saya bisa beli rumah yang lebih bagus dari saya, iya kan? Iya juga ya Bu ya. Betul nggak Bu? Ya, nah jadi makanya mohon maaf, boleh istri itu dibelikan rumah oleh suaminya. Karena kalau lewat hukum begitu saja, secara letterlock begitu, maka istri nggak dapat. Kalau 1/6 tuh beli apa gitu, betul nggak Bu? Maka boleh suami yang baik beli rumah atas nama istrinya. Boleh, tidak apa-apa, iya kan? Nah seperti itu, kenapa? Karena dia ingin menyayangi istrinya. Kan istri itu wajib diberikan sandang, papan, dan pangan. Nah ini cerita ibu-ibu tadi seperti itu ada beberapa, nggak cuma satu. Kasihan ya ibu-ibu sayang ya. Tapi kalau ibu-ibu enggak disentul, emang pengen pindah di Sentul, bagusan malah rumahnya, ya kan? Bukan karena cerita saya tadi, bukan ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah jadi ibu-ibu yang saya sayang karena Allah Subhanahu Wa Taala itu hal-hal yang di dalam Islam, kok kalau gitu kenapa Islam harus kita dikasih 1/6? Sebenarnya kan perempuan itu tanggung jawab anak laki-laki, tanggung jawab pamannya. Makanya di Minang, adat Minang itu anak perempuan itu tanggung jawab pamannya, ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Tapi kan kenyataannya gimana dalam kehidupan sekarang? Hampir tidak ya,
Ibu-ibu sayang yang dicintai Allah. Kadang-kadang kita juga jujur aja ketika membagi waris paman juga nggak dilibatkan ya. Seperti itu. Nah akhirnya jadi paman juga lepas tanggung jawab. Nah itu seperti itu. Jadi memang banyak sudah mohon maaf. Kata Nabi nanti di akhir zaman Islam itu seperti anyaman. Islam itu seperti anyaman. Ibu tahu tikar ya. Pelan-pelan anyamannya mulai lepas. Ikatan keluarga, betul? Hubungan tetangga mulai lepas ya pelan-pelan sedikit-sedikit. Dan nanti perlahan-lahan yang lepas adalah banyak orang yang tidak tahu hukum waris. Nah sekarang alhamdulillah udah ada aplikasinya ya, tapi banyak orang yang masih tidak tahu. Nah ini hukum waris ya. Jadi ibu-ibu sekalian memang warisan itu sebaiknya segera dibagikan, itu jauh lebih bagus ya. Untuk lebih mendapatkan pahala orang yang sudah meninggal itu tadi ya. Adapun nanti ibu-ibu sekalian mau saling berbagi itu insya Allah baik ya. Hukumnya hukum Islam, cuman mungkin maaf ada mungkin putra putri salah satu yang kurang beruntung, rezekinya tidak terlalu banyak, silakan kakak adiknya membagi. Agar dia juga dapat bagian yang layak lah paling tidak ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya itu kembali lagi kepada musyawarah ya. Nah bulan Rajab pada waktu itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi Isra Mi'raj ini Rasulullah dalam keadaan sedih yang amat sangat. Siapa bu yang meninggal? Khadijah istrinya. Kenapa beliau sangat sedih? Khadijah adalah istri yang betul-betul paham tentang suaminya. Ibu-ibu ya, banyak suami-suami yang banyak bergantung dengan istrinya. Betul gak? Artinya bergantung tuh gini, betul-betul dia banyak disupport oleh istrinya. Betul gak bu? Ya, dia bekerja, dia pintar, tapi yang kelola uang adalah istrinya. Karena istrinya lebih mampu mengelola uang dengan baik. Suaminya mungkin gak tegaan ya. Ada yang suami mungkin dia kadang-kadang tidak berani, tapi begitu istrinya mendukung, dia jadi berani. Kan kayak Khadijah kan? Ketika Rasulullah SAW pulang dari Gua Hiro, ibu-ibu. Jadi kalau boleh jujur, laki-laki itu tidak tahan sakit. Laki-laki tidak tahan sakit. Yang tahan sakit adalah perempuan. Makanya amanah melahirkan pada perempuan bukan laki-laki. Ibu, kalau suami sakit, istri gak boleh kemana-mana. Betul apa betul bu? Kalau istri yang sakit, suaminya kemana-mana. Tuh, langsung pada curhat, iya betul banget. Gitu ya kan. Padahal kalau dipikir sakitnya sama kan. Ya apa sakitnya, misalnya pusing, betul ya bu ya. Atau masuk angin, ya sama pilek, flu. Kan sakitnya sama. Kenapa kalau beliau sakit kita gak boleh pergi. Tapi giliran kita sakit, beliau berangkat udah pagi-pagi udah berangkat. Udah mama nanti ke dokter, nanti obatnya diminum ya. Nanti WA aja ke ayah, kalau misalnya duitnya kurang ayah transfer. Udah selesai, ditinggal pergi sama dia. Iya bun ya, betul atau betul bun. Ini menunjukkan istri emang lebih kuat. Ibu-ibu jujur, kita harus sampaikan, saya kuat, saya sehat insya Allah. Ya, ibu yang dirahmati Allah, begitu Rasulullah SAW pulang karena dapat wahyu pertama, dipeluk oleh Jibril, Iqra. Nabi Muhammad kaget, kenapa saya tuh gak bisa baca. Tapi suruh baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Iya kan? Dengan nama Tuhan, bismillah. Maka dia makin kaget. Akhirnya ketika turun ayat Al-Qur'an Al-Alaq 1-5, Nabi pulang, maka kemudian Nabi mengatakan, Zamiluni ya Khadijah. Selimuti aku Khadijah, selimuti aku. Kadang suami ketika dia berat urusan di kantor atau juga ada urusan-urusan yang lain, pasti beliau akan curhat ke istrinya. Istrinya harus mengatakan seperti Khadijah, wahai suamiku, tidak mungkin orang akan melecehkanmu. Engkau adalah orang yang rajin silaturahim, engkau adalah orang yang sering memberi makan. Engkau juga adalah orang yang suka berdoa kepada Allah. Enggak mungkin Allah akan menyingkirkanmu dengan tidak baik. Pasti engkau kuat. Kita jadi istri tuh sebenarnya kita tuh motivator. Makanya ruh kita harus kuat, tidak boleh rapuh, ibu-ibu sekalian. Karena kita motivator suami dan juga anak-anak. Betul gak ibu-ibu sekalian? Maka harus kuat seperti Khadijah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Enak benar jadi Khadijah ya. Ibu, suami itu tetap senang walaupun ibu gak pinter masak. Buatkan makanan untuk beliau. Paling enggak kalau semuanya grab food, ya kan? Ya kan? Atau Sofi food, minimal minumnya bikin sendiri. Minum. Tuh, minum aja masih pesen juga. Kebangetan benar, ya kan? Khadijah mengirim makanan setiap hari kepada Rasulullah di Gua Hiro. Ibu-ibu tunjuk tangan yang udah pernah ke Gua Hiro. Gua Hiro. 1, 2, 3, 4. Enggak banyak tapinya. 5, 6.
Iya kan? Ini Khadijah tiap hari mengirim makanan. Betul atau tidak? Dulu belum ada Tupperware lagi. Coba berarti kan susah bawanya ya. Rantang juga belum ada bun. Ya kan? Tapi dikirim oleh Khadijah setiap hari. Apa yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam, ngiri banget Umi ya buat Khadijah. Bunda semoga insya Allah kita juga mendapat seperti Khadijah. Maka Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, sampaikan salam buat Khadijah dari Allah. Salamnya dari Allah. Kenapa? Karena Khadijah levelnya beda. Maka kemudian kata Jibril, katakan pada Khadijah bahwa Allah telah menyiapkan surga untuknya. Nanti Khadijah udah gak merasakan lelah dan sempit lagi. Di surga nanti tidak ada kelelahan, tidak ada kesempitan. Khadijah udah disiapkan surga yang bertahtakan permata dan berlian. Masya Allah. Rasanya udah deh pokoknya dunia lewat semua deh ya. Betul gak ibu-ibu sayang? Ini yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, rasanya gelar itu lengkap ya. Ada satu kata di bulan Rajab ini yang akan Umi sampaikan. Kenapa orang bisa seperti Khadijah? Ibu-ibu, satu kata, apalagi adik-adik yang masih muda. Bun, umur tua beda dengan semangat atau jiwa. Usia tidak bisa dipungkiri. Tua adalah keniscayaan, tua adalah kepastian. Usia membuat kulit kita makin berkerut, penglihatan kita berkurang, mau gak mau plus. Alhamdulillah Umi tidak min, sampai jauh tuh Mas Amril Umi lihat. Iya kan? Tapi plus gak bisa dibohongin. Umi gak mau pakai kacamata gak kelihatan kecil. Jadi ini emang tua. Usia tidak bisa dipungkiri. Kemudian makin berkerut kulit kita. Kemudian mata berkurang, kaki mungkin juga sudah lemah. Tapi yang namanya ruh, jiwa, semangat, kecintaan kepada Allah tidak akan pernah tua. Insya Allah, betul Bunda. Jangan sampai ruh kita lebih tua dari umur kita. Masih muda 40-an, gak ngaji, gak bisa duduk di bawah. Gak apa-apa ada kursi, boleh gak apa-apa, betul Bu. Ibu gak ngaji di itu MMA banyak loh temennya. Saya tuh takut kalau berangkat sendirian. Ibu takut sama apa, sama siapa? Ada teman-teman yang baik kok mau bareng. Betul gak Bu? Cari aja teman komunitasnya, nanti ketemu kok insya Allah. Iya kan? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi tua adalah sebuah keniscayaan. Fisik tidak sama dengan ruh, enggak sama. Beda unsur, beda unsur. Fisik dia akan tua sebagaimana yang sudah disebutkan secara sunatullah, tapi ar-ruh tidak akan pernah tua. Tergantung keimanannya. Oh nanti kita kalau mati juga berjumpa dengan Allah. Tidak ibu-ibu sekalian. Perjumpaan kita kepada Allah bukan dengan kematian. Perjumpaan dengan Allah adalah ketika kita sholat. Berjumpa dengan Allah. Ketika kita zikir kita berjumpa dengan Allah. Ketika kita baca Al-Quran. Seolah-olah Allah berfirman kepada kita. Ketika kita menjenguk teman kita, saudara kita yang sakit. Ketika kita memuliakan orang tua. Itu kita berjumpa dengan Allah. Ketika kita memberi makan orang yang tidak mampu. Hadisnya hadis qudsi, boleh dicek, jilid 2. Wahai hambaku, aku tidak makan, kata Allah. Hadis qudsi. Kemudian Rasulullah berkata, ya Allah bagaimana aku memberi makan pada engkau? Bukankah engkau yang memberikan rizki kepadaku? Maka kemudian Allah berfirman, jika seorang hamba memberi makan kepada orang yang tidak mampu, berarti dia telah memberi makan kepadaku. Berjumpa dengan Allah dengan memberi makan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi sejatinya mohon maaf, kenapa mengaji? Supaya roh kita muda terus. Tidak tua sebelum waktunya. Ibu berapa usianya? Baru 35, tapi saya udah pensiun. Bu, pensiun terus apanya yang pensiun? Tetap bisa bekerja kan, menulis. Iya kan? Kemudian apa ibu bisa memberikan manfaat pada orang lain? Bunda, Umi selalu terinspirasi. Yang Umi suka banget adalah Abu Ayyub Al-Ansori. Berapa usianya ketika beliau ikut berperang menaklukkan Konstantinopel. Mana Konstantinopel? Istanbul. Betul kan?
Masya Allah, luar biasa. Beliau tuh sudah sepuh sekali, padahal beliau menerima Rasulullah ketika di Madinah. Rumah beliau dipakai untuk Rasul tidur. Tapi ketika Rasulullah SAW bersabda, beliau ketika sedang menggali parit Khandaq, kemudian ada batu besar, semua sahabat tidak bisa memecahkan batunya, sama Nabi dipecahkan dan pecah batunya. Kata Nabi, satu ketika Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Jadi Nabi bermimpi, mimpi besar, itu cita-cita Bun. Itu padahal beliau perang Khandaq aja belum terjadi. Tapi beliau yakin satu saat Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Beliau sampaikan kepada semua umat Islam, beliau mengatakan nanti Konstantinopel akan dijatuhkan oleh pasukan. Pasukannya adalah sebaik-baik pasukan dan pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin. Bayangkan Nabi tahun berapa? Sampai di Madinah 10 Hijriah beliau wafat. Konstantinopel baru ditaklukkan tahun 1453. Tahun berapa? 1453, boleh dicek. 1453. Jadi berapa tahun Nabi Ayub menunggu berperangnya, ini udah takluk, udah jatuh ke tangan Islam. Abu Ayyub Al-Ansori meninggalnya sebelum ini. Kan beliau apa? Beliau bersemangat dengan hadis tadi, umur sudah tua. Tapi beliau ikut berperang sebelum ini, ya. Beliau ikut terus berperang, kenapa? Aku ingin termasuk orang yang sebaik-baik pasukan. Ayub Al-Ansori tidak menjadi komandan. Tapi beliau kepengen ikut menjadi apa? Pasukannya. Udah tua apa masih muda? Abu Ayyub. Sudah sangat tua. Dan ketika Abu Ayyub ikut berperang, beliau wafat, beliau berpesan kepada sahabatnya, aku ingin dimakamkan di Istanbul. Di Istanbul dimakamkannya. Enggak mau dibawa pulang. Padahal waktu itu Istanbul masih Kristen. Ibu sekalian. Masya Allah. Tapi akhirnya apa sekarang yang terjadi? Karena semangat, karena cita-cita Bun. Cita-cita yang tinggi, beliau akhirnya sekarang setiap orang ke Turki wisatanya adalah pasti ya ke Eyüp ya. Masjidnya sederhana, Masjid Eyüp itu ya. Tetapi disitulah semua presiden, perdana menteri atau presiden di Turki dilantiknya di situ, ya. Dan masjid itu selalu penuh, masya Allah ya, di Eyüp itu tadi. Artinya apa? Umi cuma mau menceritakan aja buat Umi nih, terutama nasihat buat Umi. Jangan pernah ruh semangatnya sudah lebih tua dari usianya. Itu penting. Umi nggak terlalu suka makan ayam. Jujur, Umi kalau suruh pilih mau ayam apa ikan, Umi pilihnya ikan. Tapi Umi suka aja tuh kalau ada tulisan di jalan-jalan pasti Umi tengok. KFC. Kenapa sih Umi? Orang-orang kan kalau bikin restoran atau icon pasti yang cantik dan muda dong. Ini enggak, udah tua, udah putih semua. Betul tidak? KFC, bener kan? Itu menginspirasi Umi. Kayaknya Umi selalu bilang kalau lihat dia, nih gue banget nih kayaknya nih. Kolonel Sanders baru sukses di usia di atas 60 tahun. Terus ibu belum 60 tahun udah pengen, ya udahlah saya mah gini aja. Gitu. Kolonel Sanders tuh terpajang di mana-mana. Ke Bogor juga ada. Betul atau tidak? Iya kan? Di depan juga ada tuh Telinda. Masuk ke rumah Umi baru keluar tol juga ada kelihatan. Artinya dia sukses umur 60 tahun lebih. Terus kita mau kapan sukses? Belum sukses kok udah ngalah. Betul gak ibu-ibu sekalian? Udah semangat apalagi tahsin Quran. Aduh udah tua, enggak apa-apa. Apalagi kalau kita mau pakai jilbab enggak kelihatan ubannya. Bener atau bener? Kolonel Sanders kan ubannya kelihatan, ya kan? Kita mah enggak, pakai aja kerudung hijau kan gelis, ya kan? Kuning, merah, ungu, ya kan? Enak. Betul gak? Itu 60 tahun lebih baru sukses Bu. Kita belum 60 udah mau pensiun. Coba, Umi juga terinspirasi. Berikutnya adalah sebelum Anwar Ibrahim ya, Mahathir Muhammad. Mahathir Muhammad udah 93 tahun maju lagi jadi Perdana Menteri. Ini orang bener-bener nih. Tapi Umi lihat semangatnya, kenapa dia ingin mengembalikan negerinya menjadi lebih baik. Supaya tidak banyak korupsi di negerinya. 93 tahun. Yang usia yang ngukur, yang nuliskan itu tadi. Kartu penduduk, lahir tanggal berapa, kan gitu ya. Makanya bagus juga kalau orang dulu tuh gak pernah tahu tahun berapa lahir anaknya. Ibu anaknya lahir tahun berapa, bareng sama pohon jambu di depan katanya.
Jadi setiap anaknya lahir dia tanam pohon teh gitu teh ya, apa pohon jambu, apa pohon rambutan gitu bun ya. Jadi ya pokoknya selama pohon rambutan itulah umur anak saya. Tuh bagus bu, jadi kita nggak tahu umurnya tua apa muda ya. Kalau sekarang mah kita jadi tahu, betul nggak ibu-ibu sayang? Nah jadi ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai karena Allah ya. Maka oleh karena itu jangan mohon maaf, berbeda antara fisik dengan ruh kita. Ruh kita tuh jiwa kita, keimanan kita. Dan maaf ini ya, kalau nanti yang bagus-bagus nanti ada, kan tadi udah Abu Ayyub Al-Ansori ya. Yang berikutnya siapa lagi ibu-ibu sekalian? Ada namanya Amr bin Jamuh, sahabat Nabi. Suka banget tuh baca ini. Amr bin Jamuh ini kakinya cuma satu. Beliau diamputasi karena perang. Satu ditebas. Tinggal kaki satu. Beliau sudah tua, anak-anaknya semuanya ikut perang. Maka kemudian Amr bin Jamuh dengan satu kaki datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin ikut perang. Tidak Amr. Karena anakmu sudah berangkat, kamu gak wajib, kamu cacat. Punya satu kaki gak boleh ikut perang. Ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Maka kemudian kata Amr bin Jamuh, tidak ya Rasulullah. Aku gak mau, nanti anak-anakku syahid, masuk surga, aku ketinggalan. Tapi gak boleh, ada dalilnya orang cacat gak boleh ikut perang, apalagi udah tua. Tidak, tua adalah usiaku, tapi semangatku tidak. Tapi karena dia maksa, akhirnya kata Nabi, ya boleh ikut kalau demikian. Karena kamu yang maksa. Akhirnya benar, ketika perang usai Amr bin Jamuh wafat. Maka kata Nabi, yang dikatakan oleh Amr apa? Ya Rasulullah, aku akan ikut berperang. Karena aku yakin satu kakiku sudah ada di surga, maka satu kakiku harus menyusul berdua nanti ada di surga. Jadi enggak mau satu kakinya tidak di surga. Karena satu kakinya sudah ditebas ketika perang, udah ada di surga. Maka ingin dua-duanya ada di surga. Dalam usia yang sangat tua, menjelang 90 tahun. Ibu-ibu sekalian. Kita kalaupun usia tua tapi semangat, insya Allah. Jadi rata-rata tuh jiwa itu yang akan mengokohkan fisik. Ya, bukan fisik yang mengokohkan jiwa, jiwa yang mengokohkan fisik. Berapa banyak orang sakit karena dia semangat, sakitnya tidak terlihat. Betul nggak Bu? Itu sakit fisik loh, ibu-ibu sekalian. Sakit apapun kalau semangat, insya Allah sakitnya tidak kelihatan. Apalagi cuma sekedar dompet yang mulai mengering. Senyum aja senyum, bawa tasnya yang besar, juga tasnya besar ya kan. Orang gak akan menyangka berapa isi dompetnya, yang penting besar aja isinya. Ya kan, betul atau tidak ya. Nah begitu bismillah insya Allah, terus senyum terus. Jadi orang gak nyangka gitu, pasti dia gak punya pay later nih, senyumnya soalnya bagus sumringah. Ya kan? Nah itu penting sekali teman-teman sekalian. Ini adalah kenapa? Karena bulan Rajab sudah dekat dengan bulan Ramadan. Jadi semangat kita harus sangat tinggi. Itu yang tadi Umi ceritakan. Maka ketika kemudian Nabi bersedih karena beliau ditinggal oleh istri tercinta dan kemudian ditinggal oleh paman tersayangnya. Maka di bulan Rajab setelah bulan suci istimewa Allah berikan kepada Rasulullah Isra dan Mi'raj. Sahabat muslimah sayang. Ya, apa itu Isra? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Aqsa ke Sidratul Muntaha. Apa inti perjalanan dari Isra dan Mi'raj? Allah ingin memuliakan Rasulullah. Allah ingin memberikan kebahagiaan kepada Nabi. Dan kemudian Allah memberikan kewajiban sholat 5 waktu. Ibu-ibu sayang, Umi tidak tahu kapan kiamat. Tapi rasa-rasanya sudah cukup lama Rasulullah diutus sampai hari ini. Maka bersiap-siaplah mulai sekarang sholat 5 waktu jangan dilambat-lambatkan. Azan berkumandang segera sholat. Sebelum azan kalau perlu siap. Siapa yang sebelum azan sudah berwudu, sebelum azan 5 waktu berkumandang sudah berwudu, maka ketika seorang sudah berwudu dicatat oleh Allah dia sedang sholat. Sambil nunggu azan itu kita dihitung sholat teh. Kenapa? Karena kita sedang berwudu, sudah berwudu. Siap-siap. Jangan tidak. Ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Jadi usahakan jangan terlambat. Ya, apalagi subuh, Masya Allah. Subuh itu disaksikan oleh malaikat-malaikat. Dan bacaannya dihitung oleh Allah. Semuanya zikir-zikirnya, makanya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu luar biasa pahalanya. Ya, ini kewajiban dan sholat 5 waktu itu sebenarnya untuk kita bukan untuk Allah, betul gak? Kalau kita sujud untuk siapa? Untuk kita. Sekali sujud seorang hamba Allah akan angkat derajatnya begitu tinggi. Jadi sejatinya ketika kita sholat 5 waktu banyak sujud kepada Allah itu untuk menaikkan derajat kita, bukan untuk Allah, untuk kita. Allah udah maha suci subhanallah. Allah sudah maha besar, Allahu Akbar.
Allah Maha Perkasa, Al-Aziz. Yang belum tuh kita. Yang butuh sholat adalah kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berdoalah di kala sujud. Karena sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah di waktu sujud. Sujud kapan aja? Yang pertama, yang kedua, ya ketiga, ataupun yang terakhir. Setiap sujud berdoalah. Ya. Dan kemudian para ulama menyampaikan yang paling utama di bulan yang penuh berkah ini adalah taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada di antara kita yang tidak punya dosa? Tidak punya dosa, tunjuk tangan, Umi kasih hadiah. Tidak punya dosa, benar. Janji ya. Nanti tanya tetangga dulu kiri kanan ya. Semuanya punya dosa. Betul nggak? Dosa itu kan bukan hanya yang kita lakukan, pandangan mata yang menyakitkan, betul tidak? Iya kan, sikap yang tidak menyenangkan, itu kan bikin orang lain dosa. Dan kita juga dosa. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni semuanya. Kita bertaubat kepada Allah, ya Allah. Bertaubat kepada Allah. Hari gini masih banyak orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Kadang-kadang Umi suka berpikir, ya Allah, tapi sih kagum juga ya. Umi, maaf tidak bermaksud apa-apa ya. Suka isi pengajian di Maybank. Maybank itu kantornya di Plaza Senayan. Di mallnya, tuh maaf ya. Jadi kalau ketemu Umi di situ, Umi nge-mall gitu, bukan. Di situ ceramah, ya kan? Masuk parkirnya juga di situ. Terus pernah juga ngisi di Chevron. Chevron juga di Plaza Senayan juga. Kantornya deketan. Nah jadi ketika ke kantor itu Umi sih seneng aja ya. Cuman ya Allah semoga dia dapat hidayah ya. Umi sih seneng, demi Allah Umi seneng. Ketika Umi kan sholat dulu. Berarti kita sholat dulu, ya siap sholat juga dulu. Begitu sholat, tapi gak apa-apa kok sampai 1:30 kan istirahat siang ya. Begitu Umi salam kanan kiri gitu, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang sholat itu Masya Allah ya, pakai roknya segini. Umi sih gitu agak kaget gitu, ada paha gitu kan ya, maaf ya. Beneran, terus ke kiri ada lagi. Terus pakai bajunya juga segini, terus terbuka. Tapi dia sholat gitu loh. Tapi Umi seneng. Alhamdulillah dia masih sholat, ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah. Ya, lagi begitu terus zikir dulu, belum banyak yang datang, zikir dulu. Di depan dia naruh mukena, kelihatan sampai ke sini. Bajunya, dia pakai celana panjang sebenarnya, tapi bajunya belah di belakang. Saya bilang, ya Allah sis, hello sis, kenapa juga belah-belah sis, gitu ya. Sampai Umi astagfirullah, jadi pengen nutupin gitu rasanya ya. Tapi di satu sisi Umi seneng, ini tidak bermaksud apa-apa. Artinya orang yang pakai pakaian kayak gitu aja, dia sholat gitu loh. Betul gak? Jangan sampai ketemu ada orang yang pakai kerudung tapi sholatnya santai, entar, belakangan gitu ya. Dia ikut antri gitu loh. Kan berwudunya antri karena tempatnya cuma sedikit, dia ikut antri. Padahal kan bisa aja dia belakangan ya, tapi dia gak ikut antri gitu. Sampai Umi, ya Allah alhamdulillah ya dia masih mau sholat. Tapi Umi seneng tuh, kalau bisa tuh MMA yang datang kayak gitu tuh Bunda Mirna. Pakai pendek-pendek semua gitu ya. Tapi jangan ibu-ibu terus pakai pendek, jangan. Oh ya, itu pada datang ke sini nanti lama-lama ketularan sama kita pakai jilbab gitu loh sayang. Betul nggak? Maksudnya begitu ya. Masya Allah gitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah kasih hidayah ya. Umi tidak bermaksud, tapi pokoknya intinya mereka masih mau sholat aja Umi bersyukur kepada Allah ya. Tapi Umi terus senyum aja gitu ya. Nah jadi terus makanya ada mau kena deket Umi singkirin. Ada yang mau pakai, ini masih bersih nih gitu ya. Umi singkirin, pasti kan mereka butuh mau kena dong. Iya enggak? Nah itu seperti itu. Jadi Umi masih bersyukur ya Allah mereka masih mau sholat ya. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau di Turki rata-rata berapa kali ke Turki ya. Guide-nya nggak ada yang sholat. Pas Umi tanya, kamu nggak sholat? Kakek saya sholat, itu nenek saya sholat. Nggak nanya kakek lu tahu. Orang kamu yang ditanya mau dibilang kakeknya sholat, neneknya sholat ya kan. Ente sholat enggak, ayo sholat. Saya bilang gitu ya. Dia ketawa-ketawa, dia nggak sholat. Kita diparkirin, ayo ini masjid gitu kan ya. Ibu-ibu kalau mau sholat di sini katanya, bapak ibu ini masjid. Mau sholat di sebelah situ dikasih tahu, ini pintunya sini, ini kamar mandinya, ini sholatnya di sini. Ente sholat, ketawa dia. Iya kan, betul mungkin karena terlalu lama sekuler ya mereka ya, jarang yang sholat ya. Mudah-mudahan. Kenapa? Karena sholat adalah yang pertama kali diperiksa oleh Allah. Yang pertama kali diperiksa oleh Allah apa bun? Sholat. Jadi jangan sampai, mungkin dulu pernah meninggalkan sholat, makanya itu sholat sunnah. Ibu-ibu semangat sholat sunnah boleh, tapi ada ilmunya. Masih ada saja orang yang saking semangatnya sholat sunnah, sholat qobliyah, sholat subuh, kemudian sholat ba'diyah subuh. Ada beneran, Umi lihat, bener ada.
Akhirnya sekali, 2 kali Umi colek. Mohon izin ibu, rajin sholat. Iya, saya sholatnya rajin, saya selalu paling depan. Nah, sholatnya tadi sesudah subuh sholat apa? Ya itu dia subuh. Ya Allah, nggak ada dalilnya sis. Betul tidak? Haram. Haram sholat sesudah subuh dan sesudah asar. Kecuali jenazah. Kan begitu kan kita kalau di Mekah Madinah kan jenazah ya. Ada yang pasti habis sholat dulu ya, wajib dulu. Ibu-ibu sayang, semua umahat, kalau pergi umroh atau berkesempatan untuk sholat jenazah, lakukan. Kalau umroh, jangan ba'da sholat, jangan ba'diyah dulu. Zuhur, maghrib, isya. Jangan sholat ba'diyah. Kalau ibu sholat ba'diyah, ibu gak keburu sholat jenazah. Betul tidak? Karena sholat jenazah kan berjamaah. 4 kali takbir. Ibu udah ba'diyah dulu. Habis sholat ibu zikir-zikir terus ba'diyah. Tunggu pengumuman. Ada pengumumannya sayang. Kok saya gak ngerti, gak denger. Bukan gak denger, gak ngerti. Karena bukan bahasa Bogor. Betul atau betul? Bahasa Arab. Salatul mayyit rahimakumullah. Gitu. Salat jenazah ibu-ibu sekalian. Ya. Kemudian ada lagi yang jawab. Aduh Umi saya mau sholat tapi kan gak kenal sama jenazahnya. Ya Allah, gak perlu kenalan, masa mau kenalan? Nanti kalau dikenalin takut deh pasti. Masuknya lewat pintu sofa, kalau di Mekah. Itu jenazahnya lewatnya pintu sofa, iya kan? Itu bawanya gak pakai keranda loh, cuman begini aja loh. Iya kan? Saya kadang-kadang, ya Allah gitu ya. Masya Allah digotong aja begitu ya. Kemudian kalau di Madinah, lewat pintu yang arah ke Baki, dekat 40. Setelah 40 tuh pintu berapa, bukan Babu Salam. Itu jenazahnya lewat situ, ibu-ibu sekalian. Tuh kalau mau kenalan ibu nunggu aja di situ. Ya kan? Ada yang saya suruh sholat jenazah mau tunggu kenalan dulu, katanya nggak kenal. Ya kan? Berarti kenalan dulu. Bunda sayang, sholat jenazah kata Nabi, sholatlah jenazah. Siapa yang sholat jenazah pahalanya 1 kirot. Nabi bertanya, berapakah 1 kirot itu bun? 1 kirot sama dengan sebesar gunung Uhud. Sama Andalusia besaran mana gunung Uhud? Uhud. Dan gunung Uhud menjadi saksi kita di surga. Siapa yang pernah lihat Uhud di dunia, di Madinah, insya Allah dia akan bertemu di surga. Mudah-mudahan insya Allah. Kita bukan cuma Uhud, kita mengenang peperangan Uhud. Di mana Rasulullah SAW hampir kalah, tapi kemudian dimenangkan oleh Allah. Kenapa Rasulullah kalah? Hampir kalah dan terkena panah. Karena ketidaktaatan pasukannya. Jadi kalau kita sama-sama harus ada ketaatan. Ketika ada ketaatan akan ada kebaikan. Tapi kalau tidak taat pasti akan ada sebuah keruntuhan. Nah sekarang ini PR kita umat Islam. Kita umat Islam banyak tapi kita tidak bersatu. Masih suka suuzon ya. Nanti kita siap-siap ibu. Nanti kalau Ramadan ada yang tanggal 21, 22, 23 udah gak usah beda-beda. Iya aja. Saya 22, saya 23, inter gimana coba malam genap ganjilnya coba. Ya udah tiap malam ganjil kan enak. Betul nggak ya sayang ya? Nggak usah ibu mikirin begitu. Saya dong hari ini malam ganjil, kamu genap kan? Kita senyum aja. Iya kan? Nggak penting ganjil genap. Iya kan? Kalau 1M sama 2M ya kita pilih 2M lah. Betul gak ibu sayang? Ganjil genap juga kan ibu sekalian. Nggak usah perbedaan pendapat seperti itu. Kamu sholat terawihnya berapa? 11. Kamu berapa? 23. 23 itu nggak ada dalilnya. 11 yang ada dalilnya. Terus kita tanya, ente ribut aja dari tadi ente sholat enggak? Enggak ternyata. Dia cuma nanya aja. Iya kan? 11 apa 23 ya ibu-ibu sayang. Nah jadi kita udahlah perbedaan-perbedaan kecil kalau Umi pokoknya kita dalam kebersamaan insya Allah ya. Maka oleh karena itu sholat 5 waktu ditambah dengan sholat sunnah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian ya akhwat calon penghuni surga insya Allah jangan lupa kalau ada kesempatan sholat jenazah. Teman kadang-kadang orang yang gak ngerti suka kalau ada yang meninggal gak segera dimandikan ya. Maksudnya paling enggak ya 3, 4, 5, 6 jam udahlah. Gak usah bermalam sampai sehari semalam baru dimandikan ya. Kelamaan ya supaya apa? Tamu yang datang bisa menyolatkan ya seperti itu. Nah kenapa juga taubatan nasuha? Semua kita punya salah, semua kita punya kekurangan. Kulu bani Adam khoto, itu kata Nabi, makanya Umi percaya semua kita salah. Setiap manusia khoto salah. Wa khairu khoto, dan sebaik-baik orang yang salah dia melakukan taubatan nasuha. Jadi bertaubat kepada Allah.
Kita nggak tahu ya, mohon maaf, mungkin kita nggak sengaja lagi kesel sama ibu. Kan ada capek namanya manusia ya. Kemudian ada ya Allah, makanya kadang-kadang Umi suka sedih aja gitu ya. Kalau ada orang yang merasa benar terus gitu ya. Tidak. Terus mohon maaf, sekarang Umi seneng anak-anak muda sekarang ngaji dengan baik. Ya rajin, mendidik anaknya dengan baik. Tapi tolong kata-kata di depan orang tua yang baik. Udah datang ke rumah ibunya bawa anaknya. Cucu si ibu ini mau minum Yakult. Ibunya bilang, cek dulu halal apa enggak. Kalau enggak halal dosa, tahu enggak. Kata neneknya, ya Allah baru sekarang ente bilang kemarin-marin ente minum Yakult sampai habis. Sekarang bilang begitu, gimana nenek-nenek kan suka baperan ya. Ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Begitu juga minum air mineral. Apa tuh mereknya? Kan itu bukan muslim yang punya. Enggak boleh, haram. Astagfirullahaladzim. Dia buka dispenser nggak ditutup-tutup, akhirnya ngalir terus. Betul atau betul? Hati-hati ya. Kalaupun kita didik anak kita baik, di rumah neneknya kita nggak boleh bicara sembarangan. Ya kan nenek mungkin kan belum tahu. Kasih pengertian ke anak dan bicara yang baik. Ya, ada ibu-ibu cerita nangis, ya Allah mudah-mudahan ibu-ibu kalau Umi cari jalan yang terbaik. Jangan menyakiti semua orang. Anaknya S2 ITB, BUMN keren. Posisi bagus, katanya ini banyak jahiliyahnya. Keluar jualan soto kikil. Bu Nani udah 6 bulan dia jual soto kikil, untungnya belum kelihatan. Lontong soto kikil, udah gitu dia bikin lontongnya enak deh. Ya enak lah, orang dia pinter, ITB, S2. Ya kan? Cuman kan waktu bikin lontongnya aja udah lama. Kalau baca Quran dapat 2 juz sudah. Betul gak Bun? Akhirnya ini udah rugi 300 juta katanya. Ya ibu mohon maaf anak ITB S2 gitu biasa pakai gadget. Bikin lontong, bungkusin gitu kan. Betul gak Bu? Bukan menghina, bukan. Habis waktunya untuk produksi. Boleh bisnis tapi jangan mohon maaf yang habis waktunya. Fisik itu kan kerja fisik kan, betul gak? Kerja fisik dia gak biasa seperti itu, biasa yang dipakai kerjanya ini. Pinter, nggak mungkin nggak pinter ITB, nggak sembarangan orang terima ITB. Umi bukan menghina, bukan. Itu kan udah usaha Umi, betul. Tapi kurang pas. Kalaupun dia mau usaha, mendingan dia jadi reseller aja. Jangan masak lontong dulu. Masak lontong emang boleh sejam. Emang bisa pakai magic jar aja begitu? Kan nggak bisa, betul tidak? Dia harus lebih lama. Iya kan? Dan dia belum pinter dalam bidang itu. Terus lihat juga sekarang orang udah pada mengerti kesehatan. Sekarang kalau makan lontong udah gitu kikil, udah gitu sotonya pakai santan. Orang udah agak hati-hati. Betul gak sayang? Betul atau betul? Nah sekarang harus yang mana? Malah ada teman Umi bagus anak muda tuh, dia desainer. Tapi dia jual salad, saladnya sehat. Iya kan? Sampai itunya apa namanya, sausnya itu pakai minyak zaitun. Luar biasa, ya kan? Masya Allah gitu ya. Nah jadi dia pinter, dia pilih bahan-bahan yang sehat. Banyak yang pesen, ibu-ibu sekalian. Nah jadi kita juga harus smart. Makanya Nabi juga demikian dagang, tapi beliau punya guru dagang. Siapa guru dagangnya? Ayahnya, kakeknya, Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib. Betul tidak? Nah jadi ini hal-hal yang kayak gini harus hati-hati, bertobatlah kepada Allah. Jadi satu kata juga ya, jadi menghormati orang tua, mencintai orang tua, membanggakan orang tua itu sangat bagus. Ada lagi yang cerita juga. Anaknya kerja di perusahaan Amerika. Seneng ibunya, rajin sholat, rajin ngaji. Ibunya seneng. Karena bisa umroh. Karena kan lumayan. Alhamdulillah bekerja di perusahaan Amerika, maaf bukan menghina. Pakai celana 3/4, kemudian maaf ininya segini. Ya akhirnya sekarang disuruh jadi tukang penjaga gudang. Iya bahasa Inggrisnya bagus. Semuanya bagus. Ya kenapa? Karena mohon maaf bukan nggak boleh. Umi benci. Oh tidak, jangan salah. Umi tahu memelihara jenggot adalah sunnah. Tapi Nabi bilang rapihkan. Berarti boleh kan dirapikan? Ustadz segini. Ya Ustadz kan ngaji kerjanya. Di pengajian. Nggak apa-apa Ustadz mau segini boleh. Lebih dari segini juga boleh. Karena Ustadz di pengajian. Tapi kalau yang lain kan nggak semuanya sama. Umi tanya, menafkahi istri dan anak wajib atau tidak? Pelihara jenggot wajib atau sunnah? Mana yang harus didahulukan? Ya, ibunya sedih, ibunya kecewa, betul gak? Pakai, juga bilang sama anak-anak pakai, tapi rapihkan aja. Bukan enggak boleh, ada saatnya nanti kamu.
Sekarang kamu nanti liatin. Umi sudah cerita, alhamdulillah Bunda Mirna, Umi pergi umroh bareng wali kota Padang Panjang. Kata dia, Bu Nani bilang sama anak-anak, kalau mau kaya jangan jadi wali kota. Iya. Pak, enak jadi wali kota. Bisa dapat proyek, tapi tantangannya penjara, kata dia. Saya jadi wali kota 2 periode, 10 tahun. Tidak kaya, karena saya tahu nggak boleh itu. Iya kan? Bu, kata beliau, enak kalau punya jabatan. Tapi beliau umurnya udah 70, jadi wali kota. Apa dia bilang? Bapak-bapak, tahun depan saya akan ganti semua eselon 2. Semua eselon 2-nya adalah yang tidak merokok. Bagus gak Bu? Bagus, pada berhenti ngerokok semua bapak-bapak. Biar dipilih jadi eselon 2. Kan enak ya Bun ya? Emang punya kekuasaan tuh enak. Itu bisa berkuasa begitu berapa lama Bun? Usianya udah 65 ke atas. Maaf bukan, oh kalau gitu nanti. Bukan enggak boleh. Ingat ya, Umi bukan enggak setuju. Tolong, ini namanya dalam ilmu fikih prioritas. Ada apa namanya Bun? Fikih prioritas. Ada seperti itu. Ada prioritasnya apa gitu kan ya. Bukan enggak boleh. Sekali lagi Umi senang, Umi bangga anak-anak yang insya Allah anak muda ngaji, imannya bagus, taat kepada Allah dan Rasul, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, bagus silahkan. Umi suka, Umi dukung dan Umi doakan. Tapi dia harus lihat ada fikih prioritas. Ibu-ibu sekalian, jangan sampai, tadi kan Umi di pembuka udah bilang, jangan jadikan orang tua dana darurat. Betul? Orang tua fisiknya sudah tidak, jadi kan fisik memang bisa jadi, tapi semangat tetap. Tapi dia bukan lagi memberi makan anak-anaknya, sama cucunya lagi, sama mantunya lagi. Sudah bukan lagi. Nah ini mohon maaf, ini hal yang barangkali satu sisi yang harus kita terbuka pikiran kita. Mohon maaf, Umi senang bangga kalau anak-anak muda mengaji. Tapi jangan lupa mencari nafkah adalah wajib. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Umi baca tuh hadis itu dan Umi kagum loh. Ada dosa anak laki-laki yang tidak diampuni dengan sholat. Sudah sholat anak laki-laki tidak diampuni dosanya. Sudah puasa orang laki-laki tidak diampuni dosanya. Sudah beristighfar tidak diampuni dosanya. Tapi seorang laki-laki diampuni dosanya dengan dia mencari nafkah untuk keluarganya. Masya Allah, luar biasa. Jadi kan mencari nafkah ya tentunya yang halal. Bukan karena wajib mencari nafkah kemudian tidak halal, tidak boleh. Halal. Jadi ini kewajiban. Kenapa? Perempuan adalah tulang rusuk. Jangan jadikan perempuan jadi tulang punggung. Perempuan kalau jadi tulang punggung nada suaranya meninggi. Betul apa betul? Ya kan? Jangan. Makanya perempuan tulang rusuk aja. Jangan sok jadi tulang punggung kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Kalau dalam keadaan normal-normal saja silahkan suami yang menjadi tulang punggung. Kita bertobat kepada Allah, kita tidak tahu apa hal dosa-dosa yang kita lakukan. Taubat aja yang jelas banyak dosanya. Betul tidak ibu sekalian? Terutama beristighfarlah untuk kedua orang tua kita yang sudah tidak ada. Robbik firlana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ada orang tua yang dikubur, tiba-tiba dia bahagia. Kenapa dia bahagia? Dia dinaikkan oleh Allah posisinya. Terang benderang kuburnya. Kenapa ya Allah aku kok jadi posisi enak begini? Kata ahli kubur. Anakmu berdoa, beristighfar untukmu. Anakmu beristighfar untukmu. Masya Allah, luar biasa ya. Kita kadang-kadang lupa mendoakan orang tua kita. Makanya Rabbi firlana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Masih ada orang tua kita? Enggak apa-apa, tetap doakan mereka. Semoga di hari tuanya panjang umur dalam sehat insya Allah. Husnul khotimah insya Allah. Mudah-mudahan. Jadi doa dan istighfar itulah yang paling disukai oleh Allah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya. Karena sudah dekat dengan Ramadan, ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah dekat sekali kita di bulan Ramadan, maka kita boleh latihan saum sunnah. Saum sunnah seperti apa ibu-ibu sekalian? Kita mulai hari ini berarti tanggal 8 Rajab, berarti tinggal sekitar 52 hari lagi ketemu Ramadan. Semua perlu latihan. Saya lihat orang-orang hebat itu berlatih ya, luar biasa, Masya Allah ya. Saya punya teman, Masya Allah ya, teman saya dan juga guru saya, beliau, Masya Allah. Anak-anaknya tiga-tiganya pakai jilbab, masih kecil, perempuan, tiga-tiganya perempuan.
Tiga-tiganya perempuan masih SD, sama SD kelas 5, kelas 3, satu lagi TK. Tiga-tiganya atlet ice skating, juara Asia. Wow, luar biasa, bukan Indonesia lagi, Asia juaranya. Waduh, badannya udah lentur, Masya Allah ya. Tekuk-tekuk, muter-muter, lari sana, lari sini, Masya Allah, pakai jilbab. Ya, saya senang ya, beliau sudah muat rencana, udah membuat rencana. Nanti kalau udah SMP ganti olahraganya. Tapi ketika masih kecil ternyata dilatih seperti itu ya. Juara ASEAN, Masya Allah ya. Kenapa? Karena rata-rata yang olahraga seperti itu bukan muslim. Tapi di situ karena dia sholat, diantar dengan ayahnya, ibunya sholat. Jadi akhirnya bisa menjadi sarana dakwah, ya kan? Nah, ibu-ibu sayang, boleh ya. Nah, ini latihan. Dan ternyata saya tanya, ini kok bisa pinter banget sih, gimana? Latihan, Umi dari kecil katanya. Masya Allah. Jadi kita juga gitu. Puasa 52 hari lagi Ramadan, kita full puasa. 30 hari insya Allah, 1 bulan full. Sekarang kita latihan bangun malam. Ini juga perlu dilatih nih. Iya kan? Perlu dilatih. Bagaimana kita, apakah siang kita biasa makan gitu kan ya. Nanti kalau kita nggak latih tiba-tiba nanti apa? Ya perutnya bernyanyi ya. Takutnya kalau lagunya masih pop aja agak lumayan, apa jazz gitu ya. Takutnya dangdut, takutnya. Kedengeran sama tetangga sebelah ya, kalau terlalu keras. Jadi berlatih bangun malam ibu sekalian. Dan kita kebayang ya, Masya Allah Islam tuh keren banget. Kita dilatih bangun di sepertiga malam dan langsung makan, coba bayangkan. Padahal sarapan aja kita pelan-pelan ya, minum dulu madu, terus kemudian buah yang ringan. Nanti mungkin jam 9 lewat sedikit barulah misalnya kalau sedang tidak puasa ya makan. Ini enggak, kita makan jam 4 pagi nanti. Karena 4:30 sudah azan subuh ya, azan subuhnya 4:30. Berarti kita jam 4 lah sudah mulai siap-siap makan. Ibu-ibu berlatih dibangun ya lebih awal lagi. Nah, makanya saum sunnah. Maka Nabi SAW diceritakan oleh para sahabat, tidaklah aku melihat Rasulullah beliau berpuasa di bulan Rajab dan Sya'ban, aku pikir sudah masuk Ramadan. Saking seringnya beliau berpuasa di bulan Rajab dan Sya'ban. Niatnya adalah puasa sunnah seperti yang Rasulullah lakukan, bukan niat puasa Rajab. Tidak, puasa Senin Kemis boleh, Yaumul Bid boleh, dan kemudian yang ketiga kembali lagi puasa Daud boleh, ibu-ibu sekalian ya. Dan jangan lupa yang terakhir, yang kelima adalah semuanya adalah ditutup dengan doa. Kita semua adalah bismillah bergantung dengan doa kita. Doa yang paling mulia adalah doa yang diajarkan oleh para ulama yang mengajarkan kepada kita Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, barokahi kami di bulan Rajab. Barokah itu bukan hanya rezekinya, ibu-ibu. Pertama adalah kesehatannya, kedua keselamatannya, ketiga keluarganya, keempat doa-doanya, semuanya barokah. Makna barokah adalah semakin banyak manfaat. Semakin banyak manfaat yang bisa kita rasakan. Makin manfaat untuk orang lain, rumahnya barokah, Masya Allah ya. Umi lihat ada orang yang sengaja bikin rumah, ada ruang tidur buat tamu. Masya Allah, 1 kamar ada 4 tempat tidur. Ketika ditanya, buat apa? Untuk memuliakan tamu. Setiap kamar ada kulkasnya. Untuk siapa? Untuk tamu. Akhirnya Umi semakin senang gitu ya, Umi baca, Umi dengarkan dari ustadz-ustadz. Masya Allah, ketika sebuah rumah ada tamunya, turunlah 1000 keberkahan di rumah itu. Ketika di rumah ada tamunya, turunlah 1000 rahmat untuk keluarga tersebut. Masya Allah, Alhamdulillah ya, tapi gak lama sayang nih, cuma 2 malam tamu dari Kalimantan, adik ipar. Berapa orang Cin? Kita bertujuh Mbak Nani, siap, tapi siapnya siap. Bertujuh mikir gitu ya. Alhamdulillah. Akhirnya maaf ya, kita cuma bisa nyiapin 2 kamar. Enggak apa-apa, udah cukup 2 kamar. Cukup gak cukup, pokoknya 2 kamar ya. Oke, hari pertama masakin ikan. Hari kedua, kita makan di luar aja yuk. Gitu ya. Enak loh makan di luar ya kan. Iya ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi semua orang berebutan untuk supaya barokah rumahnya ada tamu. Jadi jangan sampai ditulisin, awas ada anjing. Jangan gitu. Itu kayaknya nggak niat terima tamu deh kayaknya. Betul gak? Atau tamu harap lapor Bapak RT 1 kali 24 jam gitu ya.
Ya Allah, kayaknya nggak niat terima tamu, padahal barokah ketika rumah banyak tamunya. Dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah bersabda, rumah yang paling barokah adalah rumah yang banyak tamunya. Tuh, kalau perlu ada tulisannya, silakan tamu mampir. Ya kan? Ada nggak yang begitu ya? Kayaknya belum ada rumah yang begitu ya. Ayo kita mulai yuk, gitu ya. Disiapkan air mineral gitu ya. Sama apa ya, peyek lah paling enggak ya. Atau kue kembang goyang, ya kan. Masya Allah. Dalam sebuah cerita ya, ini penutup ya teman-teman sekalian, akhwat MMA yang Umi cintai. Satu ketika ada seorang istri mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku gak suka deh sama suamiku. Kenapa? Kata Rasulullah. Suamiku itu paling suka ngumpulin teman-temannya di rumah. Jadi aku sibuk mengurus tamu-tamu suamiku. Kapan? Capek lah. Minum, belum lagi pengen ngopi ya kan. Udah ngopi ada lagi gak teh? Ada goreng-gorengan gak? Goreng-goreng apa kek gitu ya kan. Udah mau merem suruh goreng pisang ya. Udah mau merem suruh bikin bakwan ya kan. Udah gitu udah dibeliin wortel lagi sekilo. Nggak enak kalau nggak bikin ya, udah disiapin wortelnya. Telur ada, terigu ada, minyak ada, ya udah bikin ya. Ibu, maka kemudian Rasulullah SAW, setiap rumah yang ada tamunya itu barokah. Tapi kan aku capek, maka kemudian akhirnya pulanglah, nanti aku kasih tahu suamimu. Maka Rasulullah memberitahu kepada suaminya, wahai suami dari istri yang tadi mengadu kepadaku, besok lagi ketika tamu-tamu pulang, panggillah istrimu, suruh buka pintu luar. Lihat apa yang terjadi di depan pintu rumahmu. Maka ketika tamu-tamu itu pulang, istrinya dipanggil, suruh lihat ketika tamu itu keluar, bersamaan dengan tamu yang keluar, di belakangnya keluarlah binatang-binatang dari rumahnya. Ada kalajengking, ya, ada ular, ada semua. Maka Rasulullah mengatakan, setiap rumah yang ada tamunya, begitu tamunya pergi, maka keluarlah bersama musibah-musibah yang tadinya sudah akan dicatat oleh Allah. Ayo terima tamu, apalagi mertua. Tamu yang paling keren adalah mertua. Masya Allah. Apalagi beliau lama 1 bulan mau di rumah mantu. Nih Masya Allah, nih mantu kesayangan semua. Ditungguin mana baju lebaran belum dibeliin. Tungguin gak mau pulang dia. Ya, udah dibeliin baju lebaran, sepatu, sendal, tas. Kue lebaran belum katanya tuh. Coba ya, insya Allah ya. Insya Allah nih kelihatan wajah-wajahnya nih Bunda Mirna, catat nih. Nih menantu kesayangan semua nih. Alhamdulillah. Hirabbil alamin ya. Insya Allah bulan Rajab adalah bulan kebaikan. Ibu-ibu yang saya hormati, ibu-ibu yang saya cintai. Mudah-mudahan kita terus mencintai Allah. Ingat ketika udah bulan Rajab berarti sebentar lagi Allah akan karuniakan kepada kita bulan Ramadan. Nabi SAW berdoa kepada Allah untuk ketemu Ramadan 6 bulan sebelumnya. Udah kepingin banget ketemu Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Allah barokahi kami di bulan Rajab, barokahi kami di bulan Ramadan, dan pertemukan kami sampai ke bulan Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dimudahkan oleh Allah. Ya, target-target Ramadan sudah disiapkan insya Allah, dan kemudian insya Allah sudah disosialisasikan kepada keluarga, diberi penjelasan kepada anak-anak dan keluarga untuk sama-sama saling memberikan dukungan, doa, penguatan agar semuanya insya Allah dalam keadaan bahu-membahu untuk bisa mewujudkan Ramadan yang penuh keberkahan insya Allah. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, 52 hari lagi. Besok 51 hari lagi. Jangan lupa cek nanti pulang ke rumah, mesin cuci, kulkas, magic jar, oven, air fryer, sehat semua, AC diservis, ya kan? Betul atau tidak? Itu kelihatannya sederhana ya, tapi jangan sampai kita disibukkan hal yang seperti ini untuk bulan Ramadan ya. Insya Allah pastikan semuanya sudah dalam keadaan baik-baik saja, akan bisa membantu kita di bulan Ramadan. Kita lebih banyak lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Jangan lupa, kalaupun ada yang mengatakan ini hadisnya sahih nggak sih doanya? Doanya bagus isinya. Ya Allah, barokahi kami di bulan Rajab, barokahi kami di bulan Ramadan, pertemukan kami dengan barokahi kami di bulan Sya'ban, pertemukan kami di bulan
Ramadan. Kata-kata baligh artinya sampai tepat sasaran, bukan cuma sampai. Balik itu sampai, bukan cuma sampai, tepat sasaran. Artinya cita-citanya, niatnya, semuanya diridhoi Allah. Mudah-mudahan semua sehat walafiat ya. Cucu-cucu keluarga juga sehat semuanya, putra-putri barokah, dan kita bisa beribadah bulan Ramadan dengan optimal dan penuh kebaikan. Ada doa-doa yang harus disampaikan? Insya Allah. Ya, semoga